Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nirwalasari, stambuk L0311811305. Saya merupakan peserta mata kuliah Dampak dan Pengelolaan Limbah Aquaculture, Program Studi Budaya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Nah, video ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dampak dan Pengelolaan Limbah Aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Jadi, jurnal yang akan saya review berjudul Pengolahan Air Limbah Budaya Perikanan melalui proses anaerob menggunakan bantuan material bambu. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu mengapa jurnal ini dibuat. Jadi, penggunaan air pada kegiatan budidaya ikan di darat, baik kolam, bak, maupun akuarium, menghasilkan air limbah sebagai produk sampingan. Produk limbah cair pada kegiatan ini berasal dari beberapa sumber, seperti air bekas pemeliharaan ikan dan pencucian peralatan produksi. Limbah air bekas pemeliharaan ikan memiliki porsi yang relatif besar dan mengandung bahan organik yang tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh sisa-sisa pakan dan metabolisme ikan, seperti urin dan feses, pembuangan limbah cair secara langsung dan terus-menerus ke badan lingkungan menyebabkan pencemaran. Kondisi ini dapat dicegah melalui upaya pengolahan air limbah. Nah, jadi tujuan pengolahan air limbah itu untuk menghasilkan buangan yang telah memenuhi baku mutu. Pengolahan limbah cair di beberapa sektor usaha, termasuk sektor budidaya perikanan, masih dianggap mahal bagi pengusaha kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena biaya pengolahan limbah berimplikasi pada peningkatan biaya produksi, sehingga para pembudidaya kecil dan menengah lebih memilih untuk membuang limbah yang dihasilkan tanpa diolah terlebih dahulu. Pembuatan unit pengolah limbah sederhana merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah biaya bagi pembudidaya kecil dan menengah. Jadi, salah satu proses dalam teknologi pengolahan limbah cair adalah proses biologi. Proses ini memanfaatkan peranan mikroorganisme di dalamnya. Ada 3 cara pengolahan pada proses ini, yaitu pengolahan secara aerob, anaerob, serta campuran antara aerob dan anaerob. Pada jurnal ini dikaji tentang proses pengolahan limbah aquaculture secara anaerob. Jadi, kita perlu tahu dulu apa itu proses anaerob. Proses anaerob atau umumnya dikenal sebagai respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke dalam proses katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit, yaitu hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi, mengapa menggunakan proses anaerob? Pengolahan secara anaerob memiliki beberapa keuntungan, seperti tidak memerlukan daya tambahan untuk sumber oksigen atau aerasi, menghasilkan lumpur yang relatif lebih sedikit, dan dapat dilakukan pada lahan yang sempit atau terbatas. Selain itu, proses ini menghasilkan keuntungan lain berupa produk biogas sebagai sumber energi. Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, kelemahan dari cara ini adalah pertumbuhan mikroorganisme relatif lambat dibandingkan dengan cara aerob. Selanjutnya, mengapa pada jurnal ini dikaji dengan menggunakan bahan material bambu? Jadi, beberapa bahan untuk bioreaktor anaerob sesuai kriteria yang diinginkan antara lain bambu muda, batok kelapa, dan busa poliuretan. Jadi, mengapa menggunakan bambu? Karena bambu merupakan media penyangga di dalam komponen reaktor anaerob. Selain itu, bambu juga merupakan barang yang mudah didapatkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengolah limbah bagi pembudidaya kecil.
dan menengah. Reaktor anaerob dengan media penyangga potongan bambu dapat mendegradasi beban organik COD sampai 70% dengan lama waktu tinggal 3,5 hari. Jadi selanjutnya bambu yang digunakan sebagai media lekat adalah bambu tali. Jadi bentuk bambunya seperti ini. Bambu ini bambu tali atau bambu apus ini merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan di Asia tropis. Jadi kita kembali ke jurnal. Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengkaji efektivitas bakteri dalam reaktor anaerob. Jadi dalam reaktor anaerob yang dimaksud adalah material bambu yang melekat pada bambu untuk menurunkan nilai parameter bahan organik berupa BOD, COD, dan amonia pada air limbah sisa budidaya ikan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu pembuatan bioreaktor anaerob percobaan. Selanjutnya penumbuhan bakteri. Dan yang terakhir itu pengujian kualitas air dari bioreaktor. Tahap yang pertama, pembuatan bioreaktor. Pembuatan bioreaktor ini terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, persiapan drum bioreaktor. Yang kedua, persiapan bambu sebagai media lekat bakteri. Dan yang terakhir, setup drum bioreaktor percobaan. Setelah tahap tersebut, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu penumbuhan bakteri. Jadi, proses penumbuhan bakteri dilakukan dengan cara pencampuran air uji coba, yaitu air limbah bekas budidaya ikan nila dari kolam percobaan FPIK dengan cairan rumen. Setelah proses penumbuhan bakteri, kita melangkah ke pengujian kualitas air dari bioreaktor. Pengujian kualitas air dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sesuai dengan lama air percobaan berada di dalam reaktor anaerob yang telah ditentukan. Setelah melalui 3 proses tersebut, dapat diperoleh hasil nilai parameter pencemar BOD, COD, dan amonia mengalami penurunan. Penurunan nilai parameter pencemaran merupakan kontribusi mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, di dalam bioreaktor, baik melekat pada media ataupun bebas di air percobaan atau supernatan. Jadi dapat disimpulkan bakteri di dalam reaktor ini dapat menurunkan kandungan parameter pencemaran. Konsentrasi parameter pencemar yang terkandung dalam limbah sisa pemeliharaan ikan nila menurun di tiap waktu pengukuran dan luas permukaan media lekat. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat hubungi saya di Facebook Desi Nirmalasari atau Instagram Desi Nirmala_Sari atau bisa mengirimkan pesan melalui email desinirmalasari@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.